Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas 10 konsep biologi sederhana yang bisa kita lihat langsung di halaman sekolah. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Anak-anak, lihat di halaman sekolah kita menemukan semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur di kayu lapuk. Nah, ini contoh nyata keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Artinya, setiap makhluk hidup memiliki ciri dan jenis yang berbeda walaupun sama-sama hidup di lingkungan yang sama. Kalau kita urutkan berdasarkan jumlah spesies terbanyak di dunia, maka serangga seperti semut dan capung menempati urutan pertama. Lalu tumbuhan seperti rumput dan bunga kertas, kemudian cacing, dan terakhir jamur. Serangga punya jumlah spesies paling banyak karena mampu beradaptasi di berbagai habitat, bahkan di tempat yang ekstrim. Yang kedua, adaptasi daun lidah mertua dan bayam. Kita bandingkan dua tanaman lidah mertua dan bayam. Daun lidah mertua tebal dan keras, sedangkan bayam daunnya tipis dan lebar. Ini karena mereka hidup di lingkungan berbeda. Lidah mertua beradaptasi di tempat kering, jadi daunnya tebal untuk menyimpan air. Sedangkan bayam tumbuh di tempat lembab, jadi daunnya tipis supaya mudah melakukan fotosintesis. Jadi tanaman yang paling efisien menyimpan air adalah lidah mertua. Yang ketiga, kaki burung dan fungsinya. Elang punya kaki mencengkeram kuat untuk menangkap mangsa. Itik memiliki kaki berselaput agar bisa berenang. Sedangkan burung pelatuk memiliki kaki runcing dan kuat untuk memanjat batang pohon. Kalau elang punya kaki berselaput seperti itik, ia akan kesulitan menangkap mangsa di darat atau mencengkeram dahan. Jadi, setiap bentuk kaki disesuaikan dengan tempat hidup dan cara mencari makan. Keempat, blooming alga di danau. Pernah lihat danau jadi hijau dan berbau? Itu namanya blooming alga. Biasanya terjadi karena limbah pupuk atau kotoran yang mengandung zat hara berlebih. Alga tumbuh terlalu banyak, sinar matahari tidak bisa masuk. Oksigen di air berkurang dan ikan pun mati. Ini contoh tergantungnya rantai makanan dan daur materi. Ketika satu komponen terganggu, seluruh ekosistem ikut terpengaruh. Yang kelima, hutan mangrove dan tambak udang. Kalau hutan mangrove dijadikan tambak udang, memang ekonomi masyarakat bisa meningkat. Tetapi efek jangka panjangnya besar. Abrasi pantai, hilangnya tempat hidup biota laut, dan pencemaran air. Solusi terbaik adalah membuat tambak silvofishery, yaitu tambak yang tetap mempertahankan sebagian mangrove. Jadi ekonomi jalan ekosistem pun tetap lestari. Yang keenam, fungsi usus buntu. Ada yang bilang usus buntu itu tidak berguna, padahal sebenarnya penting. Appendix membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Ibaratnya seperti gudang cadangan untuk memberi bakteri baik. Kalau sistem pencernaan kita terganggu, usus buntu akan membantu memulihkan keseimbangan itu. Ketujuh, kapasitas vital paru-paru. Andi dan Budi meniup lilin dari jarak yang sama. Siapa yang lebih mudah mematikannya? Biasanya Budi, karena tinggi badan sering berkaitan dengan ukuran paru-paru. Paru-paru yang lebih besar punya kapasitas udara yang lebih banyak, jadi hembusannya lebih kuat. Faktor umum
umur, kebugaran, dan postur tubuh juga mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Yang kedelapan, jaring-jaring makanan di kebun sekolah. Di kebun sekolah ada kacang-kacangan, ulat bulu, burung pipit, dan laba-laba. Jaring-jaring makanannya begini: kacang-kacangan dimakan ulat bulu, ulat dimakan burung pipit. Burung pipit bisa dimangsa laba-laba besar kalau populasi ulat bulu berkurang karena insektisida. Burung pipit kehilangan sumber makanan, jumlahnya menurun, dan akhirnya laba-laba juga kekurangan mangsa. Semua saling berkaitan. Yang kesembilan, pencernaan sapi dan manusia. Sapi bisa mencerna rumput karena punya lambung berlapis 4, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Di sana hidup bakteri yang membantu mencerna selulosa. Manusia hanya punya satu lambung dan tidak punya enzim untuk memecah selulosa. Itu sebabnya sapi bisa makan rumput, sementara manusia butuh makanan yang lebih mudah dicerna seperti nasi atau sayur lembut. Yang ke-10, konservasi air di sekolah. Sebagai calon guru, kita bisa ajak siswa kelas 3 SD melakukan kegiatan pengamatan air sekolahku. Caranya yang pertama, amati keran, wastafel, dan saluran air di sekitar sekolah. Yang kedua, catat mana yang bocor atau terbuang sia-sia. Yang ketiga, buat poster hemat air dari hasil observasi. Yang keempat, presentasikan di depan kelas. Melalui kegiatan ini, siswa belajar nilai tanggung jawab, kepedulian lingkungan, dan kebiasaan hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua contoh tadi, kita belajar bahwa setiap makhluk hidup punya cara unik untuk bertahan, dan setiap tindakan manusia akan berdampak pada lingkungan. Jadi, yuk kita jaga alam mulai dari hal kecil di sekitar kita. Terima kasih, bye-bye.